Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you all of my students? I have you all getting healthy, getting help. And today we will continue our study still about English with me Tarmizi Siregar. Hari ini kita akan belajar tentang writing skill dengan fokus pembahasan tentang descriptive text. How to make a descriptive text. Ini sangat penting bagi Anda calon guru untuk meningkatkan kualitas penulisan Anda dalam bagaimana membuat sebuah cerita, ya, untuk sebuah deskripsi cerita kepada anak murid Anda, sehingga anak murid Anda itu riang gembira terhadap materi ataupun terhadap pembelajaran yang Anda berikan. Jadi hari ini dalam situasi yang seperti ini kita menuntut untuk melakukan pembelajaran yang berbentuk daring, namun tidak menutup dan mengurangi semangat belajar kita untuk tetap menuntut ilmu tentunya, agar terciptanya Anda sebagai calon-calon guru yang nantinya menjadi guru yang profesional. Amin ya Allah. Untuk memulai pembelajaran ini saya menampilkan di layar kerangka yang akan kita pelajari. Kita akan belajar nanti tentang definition of descriptive text. Apa itu descriptive text? Apa ciri-ciri yang dimaksud dengan descriptive text itu? What the structure? And what the purpose? And what the example? Dan nanti saya akan memberikan contoh dan saya beri tugas. Anda akan membuat descriptive text Anda sendiri. Saya yang akan tentukan temanya. Oke. First, apa itu descriptive text? Descriptive text itu berasal dari dua suku kata, ya. Yang pertama itu descriptive, yang kedua teks. Descriptive text itu, deskriptif itu artinya gambaran atau deskripsi. Untuk mendeskripsikan, kata deskripsi itu berasal dari kata deskriptif yang diadaptasi dari bahasa Inggris. Itu gambaran, dan teks itu artinya tulisan. Nah, deskriptif itu adalah menggambarkan, ataupun teks itu adalah tulisan. Yang mana deskriptif teks itu adalah sebuah tulisan yang menggambarkan sesuatu seperti yang ada ditulis di sini. Nah, ini karya tulis atau tulisan yang menggambarkan sesuatu. Jadi makna di sini tidak hanya teks, ya. Maksud saya itu karena ada tulisan teks ini, kita bukan mendeskripsikan sebuah teks, tidak, tapi kita menuliskan, ya, menuliskan gambaran sesuatu. Gambar bisa, contohnya ada buku, kita deskripsikan buku ini memiliki halaman sekian, ini, ya, itu deskripsi. Atau foto gitu, kita deskripsikan yang ada di dalam foto itu, contohnya. Nanti akan kita gali lebih dalam. Ini ada dua definisi lagi tentang descriptive text. Yang pertama, teks yang memberikan informasi tentang bagaimana sesuatu atau seseorang terlihat. Jadi ada orang yang melihat, umpamanya kita berpapasan, kita melihat, kita deskripsikan orang yang kita temui itu, kita papasi itu. Atau suara, kita bisa juga mendeskripsikan suara dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan sesuatu atau seseorang tersebut. Seperti yang tadi kita gambarkan, umpamanya seperti contoh sebuah buku inovasi pendidikan. Ini adalah buku inovasi pendidikan karangan sekian, karangan ini, penerbit ini sampai kepada harga, seperti itu. Kemudian yang B, teks yang memberikan fakta-fakta tentang bagaimana bahasa benar-benar digunakan, daripada aturan yang memberitahu orang bagaimana seharusnya digunakan. Maksudnya adalah sebuah deskripsi itu kita untuk memberikan sebuah fakta, ya. Contoh dari buku, kita memberikan sebuah fakta, isi bukunya sekian, itu kan sebuah fakta.
isi bukunya ini sebuah fakta. Kalau kita ada sebuah kegiatan guru, seandainya Anda memberikan sebuah materi tentang tema hewan ya, atau animals, Anda bisa membuat sebuah gambar besar tentang hewan, katakanlah beruang. Anda bisa mendeskripsikan fakta-fakta yang terdapat di dalam beruang. Di gambar itu Anda deskripsikan. Itulah descriptive text itu. Paham ya? Kita gali lagi. Apa ciri-ciri yang terdapat di dalam descriptive text? In descriptive text, use attribute verb. Use the attribute verb. For example, like SMR. SMR is attribute verb. Karena kita dalam descriptive text ini menggunakan adjective, with the adjective. So, kata sifat kan. Maka kita butuh untuk membangun sebuah kalimat itu yang tidak sebuah kalimat yang tidak memiliki verb, kita wajib memasukkan atribut verb. Kalau dia I, atribut verbnya am. Kalau you, atribut verbnya are. Kalau he, she, it, atribut verbnya is. Nah, seperti itu. Saya kira Anda juga sudah ini materi minggu lalu, materi pertemuan lalu maksud saya. Tentang tenses ya, saya kasih 17 tenses, 16 tenses. Materinya saya kasih tes dan saya sudah lihat. Dan memang kita harus lebih banyak belajar lagi. Mari sama-sama kita gali. Kita sama-sama belajar. Baik. Descriptive text itu menggunakan tenses simple present. Dia menggunakan simple present. Dan descriptive text itu just focus on one subject. Karena kita mendeskripsikan satu hal, maka kita harus fokus terhadap hal tersebut. The fourth, descriptive text menggunakan kata sifat yang seperti saya katakan tadi. Descriptive text use the adjective. Kita menggunakan kata sifat. Dan pastinya dalam menulis sebuah descriptive text, kita harus menggunakan bahasa menarik. Anda sebagai guru anak-anak ya, guru anak-anak, tentunya anak-anak itu memiliki sifat penasaran. Dia sangat cukup dia kalau tidak penasaran, dia tidak akan mau mendengarkan apa yang dijelaskan kita. Jadi untuk membangun keseriusan terhadap anak, kita harus membuat dia penasaran. Salah satu contohnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Ini ciri tambahannya. Contohnya he has ya, simple presentnya, he has a beautiful nose. Dia memiliki hidung yang cantik. Atau ini it is so big, itu sangat besar. Contoh Anda mendeskripsikan sebuah rumah, itu gedung ya, macam adjective ya, yang bersifat menggambarkan, describing ya, numbering, classifying. Contohnya with strong legs. Was ya, with strong legs, salah ini. Kaki kuat atau sharp white fangs, taring putih tajam. Sebuah gambaran ya. Seperti tadi, it is so big, itu sangat besar. Menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung seperti yang tadi. Ini atribut ya. Seperti SMR, appear, feel, grow, look, prove, smell, sama itu. It smell nice. The song sounds beautiful. So, bunyi nyanyian yang sangat indah. Apa maksudnya? Bunyi lagu yang sangat indah. Sangat, he's handsome, dia sangat tampan. It smell nice, itu bau yang sangat enak. Dan menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memberikan informasi mengenai pelaku atau sifat, seperti very, extremely, definitely. Ungkapan kata keterangan ya, ungkapan kata sangat, dia sangat ganteng. Kalau yang tadi dia ganteng, he's very, dia sangat. Itu ciri-cirinya. Kemudian di dalam struktur descriptive text itu ada dua. Yang pertama itu identification atau identifikasi.
Untuk membuat descriptive text itu kita harus mengidentifikasi teks. Ya, kita harus identifikasi. Yang pertama itu kita identifikasi, baru kita deskripsi. Nah, ada dua tahapan ini. Yang pertama kita identifikasi, baru dia deskripsi. Nanti lebih gampang, bisa dibaca sendiri ya. Deskripsi berisi tentang penjelasannya, penggambaran tentang sesuatu, baik makhluk hidup atau benda mati, dengan menyebutkan beberapa gambaran, sifatnya, karakternya, fakta-faktanya ya, fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, yang berhubungan dengan materi ataupun tujuan benda atau hal yang dideskripsi. Ini tujuan descriptive text. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan atau mendeskripsikan ciri-ciri dari orang, benda, hewan, tempat, dan lain-lain. Descriptive text itu berdasarkan dari apa? Baik, coba perhatikan contoh di layar ini. Ini merupakan sebuah contoh descriptive text ya. Saya perbesar. Dari gambar ini kita sudah bisa mendeskripsikan. Ini adalah gambar kucing. Bisa kita lihat bulunya putih, ya, matanya dua, kemudian telinganya dua, ekornya panjang gitu, bulunya bersih. Ini saya kasih judul My Lovely Cat. My Lovely Cat. I have a cat as my pet. Saya memiliki sebuah kucing sebagai hewan peliharaan saya ya, my pet. It's really playful. Dia benar-benar lucu. He loved to me play with me and the new thing he found. Dia menyukai bermain dengan saya dan hal-hal yang baru yang dia temukan. He has white fur. Dia memiliki bulu yang putih. His fur is soft. Bulunya sangat lembut ya, bulu kucing ini. Gambaran bulu, deskripsi bulu kucing ini sangat lembut. Dan saya ingin selalu mengelusnya. Identifikasinya. Mari kita lihat deskripsinya. Dia sangat memiliki memiliki ekor yang panjang. He has a long tail. Dia suka memainkan ekornya. Dia juga selalu mencoba menangkap ya, ekornya. Saya juga suka menggendongnya di tangan saya. Ketika saya menggendongnya, he will fall asleep. Dia akan tertidur. Every people certainly have a mother. Ya, dari contoh ini, artinya ialah setiap orang, every people, certainly, pastinya, have a mother, memiliki seorang ibu. Jadi setiap orang itu dari identifikasi ini menyampaikan bahwa setiap orang memiliki ibu. It is a beautiful people are born from her. Karena manusia lahir dikarenakan manusia dilahirkan olehnya atau dilahirkan darinya. Maksudnya ibu ini ya. Dan selanjutnya kehadirannya di antara kita sungguh sangat penting. Definitely important. Sangat penting. Selanjutnya, that is why I love her so much. Karena itulah, ya, itulah mengapa atau karena itulah sebabnya. Ya. Saya sangat mencintainya. I am great deaf to what she has been doing to me until right now. Saya berhutang banyak pada apa yang dia lakukan kepada saya sampai sekarang.
And here is my mother. Dan inilah ibu saya. Jadi di dalam identifikasi ini dia belum menyampaikan secara spesifik ya tentang si ibu ini, deskripsi si ibu. Dia tidak spesifik menyampaikan apa yang menjadi inti dari deskripsi teks ini. Teks ini. Jadi coba kita lihat deskripsinya. Nama ibu saya adalah Khadijah. Lebih spesifik. Dia lahir 49 tahun yang lalu. Tubuhnya pendek. Dia short, pendek. Tapi tidak terlalu pendek. Tidak terlalu pendek. Dia sedikit gemuk. Dan dia sudah tua. Dia memiliki rambut yang pendek, ya. Kulitnya coklat. Dia sangat cantik. Tangannya begitu lembut. Tangan yang sudah mengajarkan saya untuk menjadi kind person, orang yang baik. Jadi di dalam description ini, ya, dia lebih spesifik. Identifikasi itu secara umum, ya. Secara umum. Kalau dia description itu dia lebih spesifik. Dia sudah menjabarkan sampai ke kulit, warna kulit, ya, bentuk fisik dan lain sebagainya. Dan singkatnya, that is why I never reject her willing. Itulah sebabnya mengapa saya tidak pernah menolak permohonannya atau keinginannya. Jadi di dalam deskriptif teks itu harus kita perhatikan susunan penjabarannya, susunan deskripsinya. Yang pertama kita harus mengidentifikasinya dulu, seperti yang sudah disampaikan di atas tadi. Di generic strukturnya identifikasi dulu, ya. Kalau kemudian deskripsi, ya, dia sudah menjurus 4 karakter fisik, ya. Deskripsi yang maksudnya fisik, ya. Fisik. Jadi agar jabaran deskripsi yang kita sampaikan itu terwakili dari sebuah gambar ini. Ini hanya ilustrasinya saja, ya. Ini kita ilustrasikan, ini kita ambil kartun karena kalau gambar orang tidak etis, ya. Kita ilustrasikan kartun. Jadi begitulah deskriptif teks itu. Saya kira cukup jelas dari apa yang saya sampaikan tentang materi deskriptif teks ini. Anda bisa membuat teks Anda sendiri, tulisan Anda sendiri, dengan menjabarkan apa yang Anda lihat agar Anda terbiasa menyampaikan sebuah informasi kepada murid Anda, memberikan penjabaran kepada murid Anda, sehingga murid Anda itu mudah memahami, ya, apa yang Anda sampaikan. Ini juga bisa dibuat sebagai materi ketika ini sudah Anda tulis dengan baik, dengan sesama, dengan mengikuti pola yang ada, struktur generiknya, identifikasi deskripsinya, sehingga Anda membacakannya ketika Anda reading in your class, murid Anda itu antusias melihat apa yang Anda sampaikan. Baik, terima kasih. Semoga mahasiswa STIT Al-Ittihadiyah Labura senantiasa tetap bersemangat dalam menjalankan
proses perkuliahan ini, dan salam sukses untuk Anda semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.